Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Faris Pandia Marcelin Yusuf dengan NIM 21051214047 dari kelas Sistem Informasi 2021A. Pada hari ini, saya akan membahas tentang penjadwalan proses SRF atau bisa disebut Shortest Remaining First. Sebelum ke SRF, kita harus mengetahui apa itu penjadwalan proses. Penjadwalan proses yaitu kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Contohnya seperti memutuskan proses mana yang akan dijalankan dahulu, kapan berjalan atau berapa lama proses itu berjalan. Penjadwalan bertugas memutuskan hal-hal berikut. Yang pertama, proses yang harus berjalan. Yang kedua, kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Sasaran utama dari penjadwalan proses adalah optimisasi kinerja sistem komputer menurut kriteria tertentu. Berikut adalah kriteria untuk mengukur dan optimisasi kinerja penjadwalan sebagai berikut. Yang pertama kriterianya adalah adil atau bisa disebut fairness, yaitu proses-proses yang diperlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu layanan pemroses yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemroses sehingga mengalami starvation. Apa itu starvation? Starvation adalah kondisi bahwa proses tidak pernah berjalan karena tidak dijadwalkan untuk berjalan. Sasaran penjadwalan seharusnya menjamin setiap proses mendapat pelayanan dari pemroses secara adil. Lalu kriteria yang kedua yaitu efisiensi. Efisiensi atau utilisasi pemroses dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk pemroses dengan total waktu operasi sistem komputer secara keseluruhan. Untuk kriteria yang ketiga yaitu waktu tanggap atau response time bisa terbagi menjadi dua macam, yaitu sistem interaktif dan sistem waktu nyata. Sistem interaktif yaitu waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan oleh program atau transaksi sampai hasil pertama muncul di perangkat masukan keluaran seperti layar. Waktu tanggap untuk sistem interaktif biasa disebut terminal response time. Untuk yang sistem waktu nyata atau bisa disebut real time, yaitu pada sistem waktu nyata, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu dari saat kemunculan suatu kejadian internal maupun eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan terhadap kejadian dieksekusi. Waktu untuk sistem waktu nyata biasa disebut event response time. Nah, sasaran penjadwalan waktu tanggap ini adalah meminimalkan waktu tanggap sehingga menghasilkan sistem yang responsif. Lalu kriteria yang keempat yaitu turnaround time. Turnaround time ini yaitu waktu yang dihabiskan dari saat program mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan oleh sistem. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang tadi dihabiskan.
proses berada di sistem diekspresikan sebagai penjumlahan waktu eksekusi dan waktu menunggu dari proses itu. Sasaran dari turnaround time adalah meminimalkan turnaround time. Dan untuk kriteria yang terakhir yaitu throughput, yaitu jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam 1 unit waktu. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah proses atau job pemakai yang dapat dieksekusi dalam 1 unit atau interval waktu tertentu. Nah, sasaran penjadwalan kriteria ini adalah memaksimalkan jumlah job atau proses yang dilayani per 1 interval waktu. Lebih tinggi angka throughput, maka lebih banyak kerja yang dilakukan oleh sistem. Strategi penjadwalan dibagi menjadi 2, yaitu penjadwalan non-preemptif dan penjadwalan preemptif. Penjadwalan non-preemptif atau bisa disebut run to completion merupakan yaitu proses yang sedang berjalan tidak dapat disela. Sekali proses berada di status running, maka proses akan dieksekusi terus sehingga proses berhenti karena selesai atau diblok untuk menunggu input atau output. Lalu penjadwalan preemptif. Proses diberi jatah waktu oleh pemroses, yang mana pemroses dapat diambil alih atau diinterupsi proses lain, sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses kembali pada proses itu. Penjadwalan preemptif ini berguna pada sistem, yakni proses-proses yang perlu mendapat perhatian atau tanggapan proses secara cepat. Misalnya pada sistem-sistem waktu nyata. Kehilangan interupsi, yaitu interupsi tidak segera dilayani, dapat berakibat sangat fatal. Lalu, pada sistem-sistem interaktif, time sharing, penjadwalan preemptif penting agar dapat menjamin waktu tanggap yang memadai. Peralihan proses, yaitu layanan pemproses dari satu proses beralih ke proses lain, memerlukan overhead karena banyak tabel yang dikelola. Agar penjadwalan preemptif menjadi efektif, banyak proses yang harus berada di memori utama, sehingga proses-proses tersebut dapat segera running begitu diperlukan. Menyimpan banyak proses yang tidak running di memori utama merupakan suatu overhead tersendiri. Lalu untuk algoritma penjadwalan ada 2. Tadi ada di non-preemptif dan di preemptif. Di non-preemptif ada 4 algoritma, yaitu pertama FIFO, first in, first out, atau bisa disebut dengan FCFS, first come, first serve. Lalu yang kedua yaitu ada SJF, shortest job first, lalu ada HRN, bisa disebut highest ratio next, lalu ada MFQ, yaitu bisa disebut multiple feedback queues. Lalu pada yang preemptif algoritma ada 4 juga. Yang pertama adalah RRR atau bisa disebut round robin, SRF bisa disebut shortest remaining first, ada PS yaitu priority scheduling, dan GS yaitu guaranteed scheduling. Nah, pada hari ini saya akan membahas SRF atau shortest remaining first.
Shortest remaining first memiliki poin-poin sebagai berikut. Penjadwalan yang berprioritas dinamis. Poin kedua adalah SRF adalah preemptif untuk time sharing. Lalu SRF melengkapi SJF. SJF merupakan shortest job first. Pada SRF, proses dengan sisa waktu jalan diestimasi terendah dijalankan, termasuk proses-proses yang baru tiba. Dinamis. Penjadwalan SRF merupakan perbaikan dari SJF, shortest job first. SJF merupakan penjadwalan non-preemptif, sedangkan SRF adalah preemptif yang dapat digunakan untuk sistem time sharing. Nah, perbedaannya dengan SJF, pada SJF, begitu proses dieksekusi, proses dijalankan sampai selesai, yaitu tadi merupakan penjadwalan non-preemptif. Lalu pada SRF, proses yang sedang berjalan, running, dapat diambil alih proses baru dengan sisa waktu jalan yang diestimasi lebih rendah, yaitu tadi penjadwalan preemptif. Nah, pada SRF sendiri memiliki kelemahan sebagai berikut. Yang pertama adalah mempunyai overhead lebih besar dibandingkan SJF. SRF perlu penyimpanan waktu layanan yang telah dihabiskan job dan kadang-kadang harus menangani peralihan karena sering beralih antara job satu dengan job lainnya. Lalu yang kedua, tibanya proses-proses kecil yang akan segera dijalankan. Yang ketiga, job-job lebih lama, berarti dengan lama dan variasi waktu tunggu lebih lama dibandingkan SJF. SRF perlu menyimpan waktu layanan yang telah dihabiskan, menambah overhead. Secara teoritis, SRF memberi waktu tunggu minimum, tetapi karena overhead peralihan, maka pada situasi tertentu SJF bisa memberi kinerja lebih baik dibandingkan SRF. Selanjutnya, membahas tentang contoh soal. Pertama, selalu kita mulai dengan angka 0 dan proses A ini burst time, memiliki burst time 11 milisecond. Langsung akan dieksekusi karena pertama kali datang. Kemudian proses B datang pada arrival time 1 milisecond. Memiliki burst time 6 milisecond. 6 milisecond ini lebih singkat daripada 11 milisecond yang dimiliki oleh proses A. Nah, di sini tersedia Gantt chartnya karena tadi proses A dijalankan lebih dulu, hingga maka pada 0 akan langsung dijalankan. Namun seperti tadi pada B, arrival time-nya 1, karena burst time-nya lebih sedikit, maka akan langsung dikerjakan. B. Karena dibandingkan burst time-nya tadi A, karena sudah dijalankan tinggal 10 milisecond untuk menyelesaikannya, dan B memiliki 6 milisecond untuk diselesaikan. Yang mana lebih singkat, maka akan dikerjakan duluan. Maka tadi proses A yang sudah dikerjakan akan ditunggu atau dipending, dan
akan dilanjutkan ke proses B. Lalu pada proses C datang pada arrival time 2 milisecond. Memiliki burst time 3 milisecond. Karena burst time-nya lebih sedikit lagi daripada B, maka akan dikerjakan lebih dahulu. B akan depending lagi juga, sama seperti A, akan dikerjakan C dulu. Karena B sudah dikerjakan selama 1 milisecond, maka akan tersisa 5 milisecond. Namun tetap burst time C lebih sedikit karena 3 milisecond, maka akan dikerjakan duluan. Jadi akan selesai pada 5 milisecond. Setelah 5 milisecond ini, burst time terkecil berikutnya yaitu adalah B yang tadi 5 milisecond, maka akan dikerjakan duluan sehingga akan selesai pada 10 milisecond. Yang terakhir sisanya yaitu proses A, memiliki burst time sisa 10 milisecond sehingga selesai pada 20 milisecond. Di sini kita akan mencari tentang waiting time. Pertama, waiting time ini memiliki rumus completion time atau waktu saat rampung dikurangi burst time dikurangi arrival time. Pada A tadi, completion time-nya merupakan 20 milisecond dikurangi 11 milisecond oleh burst time-nya dikurangi arrival time-nya adalah 0. 20 dikurangi 11 kurangi 0 sama dengan 9. Lalu untuk proses B, completion time-nya adalah 10 dikurangi 6 burst time-nya dikurangi 1 arrival time-nya sama dengan 3 milisecond. Lalu untuk proses C, waiting time-nya adalah completion time-nya 5 dikurangi 3 burst time dikurangi 2 arrival time-nya. 5 dikurangi 3 minus adalah 2 dikurangi 2 maka 0. Totalnya apabila dijumlah, waiting time-nya 9 ditambah 3 tambah 0 adalah 12 milisecond. Ketika waiting time-nya sudah ditemukan, kita bisa menemukan average waiting time. Average waiting time ini jumlah waiting time dibagi jumlah proses. Tadi average waiting time-nya adalah 12 tadi dari jumlah total waiting time-nya dibagi 3 proses ABC, hasilnya adalah 4 milisecond. Lalu kita akan mencari tentang turnaround time. Nah, turnaround time ini memiliki rumus waktu selesai dikurangi waktu kedatangan. Pada proses A memiliki turnaround time-nya 20 tadi dikurangi 0, arrival time-nya menjadi 20 milisecond. Untuk B, karena selesainya pada 10 milisecond dikurangi arrival time-nya 1 milisecond, hasilnya menjadi 9 milisecond turnaround time. Untuk proses C, karena selesainya pada 5 milisecond dan dikurangi arrival time-nya adalah 2 milisecond, hasilnya menjadi 3. Setelah diketahui turnaround time-nya, kita bisa mengetahui average turnaround time, yaitu sama seperti tadi, jumlah seperti average waiting time, jumlahnya turnaround time ditambah dibagi jumlah proses. 20 ditambah 9 ditambah 3, yaitu 32 dibagi 3 menjadi 10,6 milisecond. Lalu pada penerapan algoritma SRF, contohnya biasanya pada produksi sebuah perusahaan yang mana
Hal ini bertujuan untuk efisiensi produksi sehingga dapat menekan biaya produksi. Di sini, contohnya seperti sebuah perusahaan akan memproduksi dua barang. Pada barang A, di sini arrival time-nya adalah 0, memiliki waktu pengerjaan 10 detik. Langsung akan dikerjakan. Lalu pada detik kedua, terdapat barang B. Nah, dengan waktu pekerjaan hanya 3 detik. Karena waktu pekerjaan yang lebih singkat, waktu barang B akan dikerjakan lebih dulu. Lalu saat barang B selesai, baru dilanjutkan lagi barang A. Di sini hal ini untuk mengefisiensi produksi sebuah barang. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.